101,8 FM Jonglin Radio, Smart Radio for Smart People. Masih bareng aku Nirum dan juga Gia. Dan hari ini bareng juga tamu spesial kita Pak Rahmat dan juga Mas Fahmi dari BPOM Tanah Bumbu. Tema kita hari ini tampil menawan dengan kosmetik yang aman gitu. Tapi kan kita emang dari kecil ya Pak udah ditanamin, wah cantik itu harus putih, tinggi, segala macam gitu ya. Kita di Kabupaten Tanah Bumbu, Lokapom Tanah Bumbu ini berdiri sejak tahun 2018. Nah itu yang kita awasi adalah keamanan, mutu, dan khasiat produk tersebut. Melakukan pengawasan itu tentunya harus berdasarkan resiko. Nah pertama kita melakukan pengawasan pre-market. Pre-market ini dalam artian itu produk tersebut belum beredar, Badan POM telah menetapkan standarnya. Misalkan kosmetik harus tidak boleh mengandung misalnya merkuri. Setelah itu kita tidak hanya mengawasi yang sarana yang kalau sekarang kan zamannya online ya. Iya. Nah, tidak hanya sarana yang offline, tapi kita juga mengawasi sarana yang ada penjualan di marketplace. Ya. Nah, kita biasanya melakukan patrol cyber. Jadi setiap bulan kita rutin melakukan pengawasan terhadap ya peredaran produk yang ada di online tersebut. Badan POM itu sudah ada kerjasama dengan marketplace bagi produk-produk yang istilahnya tadi terpantau tidak memiliki izin ataupun apa itu bisa kita minta take down baik itu ke Kominfo ataupun ke marketplace-nya. Penegakan hukum itu adalah jalur terakhir, kita mengutamakan pembinaan dari Badan POM istilahnya terutama kepada pelaku usaha, karena pelaku usaha ini ya kadang-kadang mereka tidak terinfo ataupun istilahnya belum tahu terhadap pelanggaran yang mereka lakukan. Jadi kita melakukan pembinaan, tapi ya kalau tidak bisa kita bina kan kita ada biasa track recordnya pelaku usaha ini. Iya, betul. Wah. Kalau putih berarti cantik, hal tersebut yang harus kita luruskan. Oke. Jadi sebenarnya cantik itu tidak harus putih. Cantik itu adalah sehat ya. Kulit yang sehat, yang bersih kan tidak harus selalu putih. Karena mungkin juga propaganda ya bahwa mungkin banyak message yang terpasang di masyarakat adalah putih, jadi berlomba-lomba ke sana. Nah, justru yang kulit sawo matang seperti kita ini yang sehat nih, yang dia punya pigmen melanin ya yang kuat untuk menahan sunburn ya. Yang menahan sunburn. Terus juga itu bisa memperlambat penuaan dini akibat photo aging tuh. Sawo matang seperti kita ini sangat rendah sekali atau bahkan sangat kecil untuk mengalami yang namanya kanker kulit. Ya, seperti itu kalau yang harus kita tahu ya bahwa cantik itu tidak harus putih. Yang perlu kita garis bawahi adalah kosmetik itu bukan obat. Beda ya. Iya, Kosmetik ini adalah bahan atau sediaan yang digunakan pada bagian luar tubuh manusia. Jadi dia tidak digunakan pada bagian dalam tubuh. Suntik putih. Nah, itu kosmetik atau bukan ya? Nah, soalnya kan masuk ke dalam itu Pak suntikannya. Itu bukan Kosmetik. Ada dua bahan yang istilahnya obat tetapi ditambahkan ke kosmetik. Yang pertama itu adalah retinoin atau asam retinoat. Nah, ini nih merupakan kalau kita ke dokter ini, dokter bisa memberikan resepnya. Biasanya digunakan untuk peeling ataupun mengatasi jerawat dan juga sebagai pemutih kulit. Nah, bagi obat-obat jerawat mungkin kadang-kadang tapi ini sering disalahgunakan ditambahkan ke sediaan kosmetik. Jadi istilahnya pemakaiannya itu tidak sesuai dengan resep dokter. Dosisnya itu tidak tepat. Biasanya akhirnya dapat menyebabkan efek samping terhadap penggunanya. Itu yang pertama iritasi kulit, mungkin kulit kemerahan ataupun iritasi, dan juga bersifat teratogenik. Teratogenik ini ialah khususnya bagi wanita-wanita atau ibu-ibu yang lagi hamil ataupun mengandung. Jadi efek penggunaan ini dapat mengakibatkan cacat pada janin. Kemudian yang kedua yaitu hidrokinon. Nah, hidrokinonnya juga biasanya istilahnya tadi sama seperti yang tadi diresepkan oleh dokter, biasanya digunakan untuk pencerah kulit atau menghilangkan flek-flek hitam. Banyak lagi ini merkuri sama pewarna ya. Nah, Wah, merkuri ini akrab banget ya kita ya. Telinga kita. Familiar banget. Iya, ya. betul. Pasti. Sering sekali. Kenapa sih merkuri ini berbahaya? Karena dia ini termasuk dalam kategori logam berat beracun ya. Logam berat beracun tadi ini disalahgunakan ya tadi untuk pemutih kulit. Yang keempat ada namanya merah K3 yang kategori pewarna tadi, merah K3, merah K10. Biasanya namanya methyl yellow atau rhodamin B. Ini digunakannya biasanya di lipstick ya. Pemerah Ya, bibir ya. gitu ya. Mungkin juga eyeshadow, blush on. Kayak
apalagi buat kita orang Indonesia yang berkulit sawo matang, ada nggak sih kayak produk-produk kosmetik yang emang alami aja gitu loh, dan nggak perlu kita khawatirkan ya bahan-bahan yang mungkin asing buat kulit gitu, ada nggak sih Pak? Kita juga berupaya dalam mendampingi UMKM. Kita dari Badan POM itu menyebutnya dengan nama itu kosmetik tematik. Jadi masing-masing daerah itu punya keunggulan sesuai dengan bahan alam yang ada pada daerah tersebut. Wah, menarik gitu ya, Pak, keren ya. ya. Nah, misalnya ini contohnya salah satunya beberapa yang ikonik yaitu kosmetik berbahan cangkang kerang di Aceh. Wow. Kemudian ada juga minyak kemiri itu di Padang, kemudian Kalimantan Selatan kita mungkin terkenal dengan bedak dinginnya. Pasti pemirsa mungkin yang ibu-ibu menggunakan itu ya. Tiap hari ya. Adanya kejelasan dari identitas penjual dan itu mampu ditelusuri. Misalkan Baik. di toko oranye ya atau di toko hijau ya dia mungkin yang verified ya atau apa namanya itu ya. Yang Biasanya ada centang star seller apa itu ya. Seller, tuh. Nah terus yang kedua ada data informasinya itu dicantumkan pada kosmetik itu sesuai dengan ketentuan perundangan untuk memenuhi syarat minimal label kosmetik ya. Biasanya kita bisa tanyakan dulu apa nih namanya, terus kadaluarsanya kapan ya. Nah itu kita tanya dulu ke. Nah yang terpenting juga karena mungkin masyarakat merasa lebih mudah pada saat beli di online itu, biasanya mereka sering terkaburkan oleh misalkan promo-promonya. Nah, jadi yang harus pertama kita perhatikan adalah 3 kriteria tadi sebelum mengeksekusi atau men-check out barang kita di online ya. Harus ada jawabannya, harus ada izin edar tetap wajib, harus izin edar Jolliners. Ada ya slogan yang dimiliki oleh Badan POM yang namanya cek klik. Cek klik itu bisa dijelasin nggak Pak? Gimana itu cek klik? Nah caranya gimana kita supaya bisa sebagai konsumen menghindari barang-barang yang berbahaya tadi, kosmetik-kosmetik yang memiliki atau mengandung bahan berbahaya atau bahkan kosmetik-kosmetik yang tidak ada izin edarnya. Nah biasanya baik online ataupun offline belinya kita bisa menggunakan cek klik ini. Pertama kalau online ya belinya kita cari di sumber resmi ya tadi official store tadi official store ya yang terverified. Terus kedua misalkan Mbak Gia udah beli, oh bener nih, aku udah dapet yang ada izin edar BPOM-nya, udah dicek juga ada. Nah, ada review dari Mbak Gia, Mbak Nindung juga mau beli, itu udah ada rekomendasi bagus dari temennya tuh. Terus ketiga, jangan sungkan untuk cek atau chat ke penjualnya, kok dia udah mulai agak ke abu-abuan, berarti kan sudah tidak bagus kualitasnya. Nah itu dulu cek kemasan sampai dengan kondisi fisik kosmetiknya. Nomor notifikasi atau izin edar tadi yang dikasih oleh BPOM itu harus ada dan tidak boleh fiktif tadi seperti susu tadi tidak boleh. Harus apa yang ada di aplikasi dan apa yang ada di tangan kita ya itu harus sama, harus match, tidak boleh beda. Kita sebagai konsumen itu harus cerdas. Nah, kalau tadi kosmetik ini tidak bisa instan. Kalau instan berarti bisa dicurigai bahwa itu tidak aman. Kemudian yang kedua kita harus lakukan, ingat kita cek klik. Kita cek kemasannya, labelnya, izin edarnya dan kadaluarsanya. Terutama kalau kosmetik mungkin kita bisa cek labelnya. Apakah labelnya lengkap atau tidak ya? Nah, kemudian dan juga kita dari Badan POM itu sudah mempermudah masyarakat dengan adanya aplikasi cek BPOM ataupun BPOM Mobile, bisa di-download di handphone masing-masing masyarakat. Nah, itu bisa silakan dicek misalkan berdasarkan nama produk, kemudian juga berdasarkan nomor notifikasi tadi itu bisa dicek. Kalau datanya tidak ditemukan pada aplikasi tersebut, itu kemungkinan itu tidak ada izinnya. Tadi menanyakan apakah ketika kita melaporkan suatu produk di lapangan, baik itu yang tidak sesuai izin edarnya atau segala macam, identitas pelapor apakah bisa dilindungi? Betul. Tentu saja ya. Nah, pada saat teman-teman memberikan informasi ke kita itu baik melalui Instagram ya, Facebook, Twitter atau media apapun termasuk WhatsApp ya, itu adalah yang paling pertama melindungi adalah identitasnya ya. Kami juga biasanya jika menindaklanjuti ke lapangan
itu tidak akan menginformasikan siapa pelapornya. Oke. Ya, misalkan kalau ini adalah berdasarkan laporan dari masyarakat, tapi masyarakatnya kalau misalkan rajin ya, misalkan rajin sebagai mitra kami melakukan di sini itu, nanti kami sendiri ada apresiasi sendiri Pak ya. Ada apresiasi, ada hadiah lah ibaratnya dari kami karena membantu mengawasi obat dan makanan di Tanah Bumbu. Iya, wah. Jadilah konsumen yang cerdas. Nah, karena segala upaya yang dilakukan oleh Badan POM itu akan terbantu dengan adanya konsumen yang cerdas, yang selalu ingat ceklik. Jadi setiap kita melakukan pembelian ataupun mengkonsumsi produk, ya selalu ingat ceklik. Nah, itu salah satu langkah untuk menjadi konsumen yang cerdas. Bagi kawan-kawan yang memiliki usaha kosmetik ya, ya UMKM, misalkan saya punya bedak lontong ataupun tadi bubur dingin yang belum memiliki izin edar, silahkan sampaikan identitas produknya baik itu ke kantor kami langsung di Jalan Transmigrasi kilometer 3 di Simpang 4 ya di Pelajau, atau melalui sosial media kami. Nah, kami akan bantu dampingi usaha teman-teman, produk teman-teman sampai dengan keluar izin edarnya. Dan untuk masyarakat, ayo kita tampil menawan dengan kosmetik aman. Wah, keren banget. Mantap emang ya. Emang kosmetik tuh emang harus dijaga banget sih ya. Bener, soalnya kayak itu kan dipakai jangka panjang, terus juga menyangkut kesehatan kita juga kan, kita nggak bisa sembarangan. Wah, pokoknya makasih banyak hari ini Pak Rahmat dan juga Mas Fahmi, kita belajar banyak.